Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ratna Amalia dengan NIM 112211513 dari kelas MA 22C16 mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sinta. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester saya, yaitu menjelaskan tentang strategi komunikasi dan negosiasi bisnis pada PT Nippon Steel Chemical Material Indonesia. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi dan negosiasi bisnis pada PT Nippon Steel Chemical Material Indonesia. Di sini ada definisi singkat komunikasi dan negosiasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi, ide, dan instruksi secara struktur yang terjadi di lingkungan kerja dengan tujuan mendukung pencapaian organisasi. Kemudian, negosiasi bisnis adalah interaksi strategis antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam konteks kerja ataupun bisnis. Kemudian, manfaat dalam dunia kerja yaitu meningkatkan efisiensi kolaborasi antar departemen, kemudian meminimalisir konflik dan miskomunikasi, kemudian membangun kepercayaan antara internal perusahaan dan mitra eksternal, kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Kemudian ada unsur-unsur komunikasi di PT Nippon Steel Chemical Material Indonesia. Yang pertama, komponen komunikasi yang berisi seperti pengirim ataupun tim sales, HR, dan warehouse. Kemudian ada pesan, yaitu arahan kerja, permintaan pengiriman, dan konfirmasi jadwal. Kemudian ada mediasi atau media atau saluran yang berisi email, WhatsApp group, serta SAP internal dan rapat langsung. Kemudian ada penerima, yaitu divisi terkait. Kemudian ada umpan balik, verbal atau tertulis. Kemudian ada gangguan atau noise, misalnya seperti interpretasi berbeda dan pesan tidak terbaca. Kemudian saluran komunikasi yang berisi formal dan informal. Yang pertama, informal meliputi seperti email perusahaan, SAP, kemudian meeting mingguan. Kemudian yang informal berisi tentang WhatsApp group, kemudian komunikasi langsung di area kerja. Kemudian ada juga vertikal dan horizontal. Itu seperti dari manajer ke staff, top and down gitu, dan antar departemen, yaitu horizontal. Kemudian ada gaya komunikasi seperti direktif, yaitu instruksi kerja. Kemudian ada persuasif, yaitu negosiasi antar tim. Kemudian ada kolaboratif seperti diskusi lintas divisi. Kemudian ada responsif, yaitu menanggapi keluhan ataupun kondisi darurat. Kemudian selanjutnya contoh kasus nyata di perusahaan. Contoh kasus nyata di perusahaan ini latar belakangnya seperti customer meminta percepatan pengiriman barang karena kebutuhan produksi. Tim sales menyampaikan permintaan lewat WhatsApp group pada hari Kamis sore menjelang long weekend. Dan di sini pihak yang terlibat adalah tim sales, yaitu yang penghubung customer, kemudian tim warehouse yang penyedia dan pengirim barang, kemudian customer penerima barang. Tujuan komunikasi ini memastikan barang dikirim lebih cepat dari jadwal semula untuk memenuhi urgent pada customer. Kemudian di sini ada analisis proses komunikasi negosiasi bisnis pada PT Nippon Steel Chemical Material Indonesia. Yang pertama ada gaya dan strategi. Sales menggunakan gaya komunikasi persuasif, namun melalui
melalui saluran informal seperti WhatsApp tanpa backup dokumen resmi. Kemudian ada saluran komunikasi seperti grup WhatsApp internal yang tidak selalu dicek oleh semua pihak, jadi tidak ada follow up tertulis ataupun konfirmasi formal. Kemudian hambatannya yaitu tidak semua anggota warehouse membaca pesan, dan kemudian ada informasi tidak masuk ke sistem SAP, kemudian tidak ada PIC aktif selama libur, kemudian ada asumsi antar divisi tanpa verifikasi. Kemudian di sini solusi yang dilakukan yaitu langsung klarifikasi kepada customer, kemudian pemberian kompensasi kepada customer, kemudian rapat lintas divisi dan revisi SOP, kemudian penunjukan PIC aktif saat libur, kemudian ada penambahan sistem reminder otomatis. Kemudian di sini ada studi kasus format 5W plus 1H. Yang pertama, what ataupun apa yang terjadi. Di sini masalahnya terjadi keterlambatan pengiriman barang ke salah satu customer perusahaan selama 2 hari. Keterlambatan ini disebabkan oleh miskomunikasi internal antar divisi sales dan warehouse. Akibatnya, customer yang bersangkutan mengalami gangguan pada jadwal produksinya dan menyampaikan komplain resmi pada perusahaan. Kemudian kapan kejadian ini berlangsung? Kejadian ini berlangsung pada hari Senin, tanggal 30 Mei tahun 2025, tepat setelah libur panjang akhir pekan atau long weekend. Customer sebelumnya meminta percepatan pengiriman agar barang tiba sebelum hari kerja dimulai kembali. Namun, permintaan tersebut tidak tersampaikan secara efektif dan tidak tercatat secara resmi. Kemudian why? Mengapa kejadian ini bisa terjadi? Masalah bisa terjadi karena informasi perubahan jadwal pengiriman dari tim sales hanya disampaikan lewat pesan WhatsApp dan tidak dilanjuti dalam sistem resmi perusahaan. Tidak adanya follow up atau reminder H-1 sebelum pengiriman membuat tim warehouse tetap menjalankan jadwal lama. Selain itu, pada masa libur juga tidak ada PIC aktif yang bisa memvalidasi perusahaan tersebut. Kemudian, siapa yang terlibat? Di sini pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian ini adalah tim sales yang sebagai penghubung langsung dengan customer, kemudian ada tim warehouse sebagai pelaksana pengemasan dan pengiriman barang, serta tim logistik yang mengatur jadwal dan armada pengiriman. Kemudian customer juga menjadi pihak terdampak dalam insiden ini. Kemudian di mana kejadian ini terjadi? Kejadian berlangsung di lingkungan operasional di PT Nippon Steel Chemical Material Indonesia, khususnya di bagian gudang pusat yang bertanggung jawab atas pengemasan dan pengiriman barang. Dampaknya dirasakan di lokasi customer karena barang tidak bisa sesuai jadwal yang disepakati. Kemudian bagaimana masalah ini diselesaikan? Masalah ini ditanggapi dengan segera oleh tim sales yang menghubungi customer dan menyampaikan permintaan maaf secara resmi. Perusahaan memberikan kompensasi dalam bentuk potongan harga untuk pemesanan berikutnya. Selanjutnya dilakukan evaluasi internal dan perbaikan sistem, termasuk revisi SOP pengiriman dan penunjukan PIC harian yang bertugas mengelola komunikasi penting selama libur panjang. Selanjutnya di sini ada portfolio yang dikirim dari tim sales kepada tim warehouse yang bertujuan untuk klarifikasi permintaan percepatan pengiriman barang kepada customer di tanggal 28 Mei 2025. Demikian pemaparan materi ataupun penjelasan materi tentang strategi komunikasi dan negosiasi bisnis pada PT Nippon Steel Chemical Material Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.